Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasi. Bradley bukanlah tipe pria yang mudah curiga. Selama 12 tahun pernikahannya dengan Rachel, ia selalu percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi dari segalanya. Jadi, ia tidak pernah mempertanyakan jam kerja yang aneh, pesan yang dihapus, atau pertemuan mendadak yang semakin sering disebutkan oleh istrinya. Rachel bekerja sebagai manajer acara di sebuah hotel mewah di Charleston. Dan Bradley, yang bekerja sebagai analis keuangan di sebuah firma konsultan, selalu menghargai tuntutan karir Rachel yang tidak dapat diprediksi. Namun, pada hari Kamis di bulan Oktober itu, segalanya berubah. Sesuatu yang kecil, yang nyaris tak berarti, memicu longsoran penemuan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh Bradley. Saat itu sekitar pukul 5 sore ketika Bradley sadar, ia lupa memberitahu Rachel bahwa ia akan pulang kerja lebih awal hari itu. Ia telah merencanakan kejutan sederhana, memasak makan malam favorit Rachel, membuka sebotol anggur, dan mungkin menonton film yang sudah lama ingin mereka tonton bersama. Bagaimanapun, hari itu adalah hari jadi kencan pertama mereka, sebuah tanggal yang sepertinya lupa disebutkan Rachel sepanjang minggu. Bradley tidak keberatan. Ia bukan tipe orang yang menuntut hal-hal semacam itu. Ia pikir ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk memberinya kejutan. Ia meraih ponselnya dan menelepon Rachel. Panggilan berdering sekali, 2 kali, 3 kali, lalu langsung masuk ke pesan suara. Aneh, pikir Bradley. Rachel hampir selalu menjawab, terutama jika ia melihat panggilan itu darinya. Mungkin ia sedang rapat. Bradley menunggu beberapa menit dan mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Lalu, kurang dari semenit kemudian, ponsel Bradley bergetar. Sebuah pesan dari Rachel. Aku sibuk. Bradley mengerutkan kening, hanya 2 kata. Tanpa sapaan sayang, tanpa janji akan menelepon kembali. Bahkan tanpa emoji. Hanya, aku sibuk. Ada sesuatu dalam dinginnya balasan itu yang diam-diam menyalakan alarm di benak Bradley. Ia mengetik balasan. Oke, aku hanya ingin memberitahumu aku akan pulang lebih awal. Jam berapa kamu pulang? Ia menekan kirim dan menatap layar, menunggu tanda 3 titik yang menunjukkan Rachel sedang mengetik. Tidak ada apa-apa. 5 menit berlalu, lalu 10. Tidak ada balasan. Bradley mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia bereaksi berlebihan, tetapi kegelisahannya semakin menjadi. Ia menelepon lagi. Kali ini, panggilannya langsung masuk ke pesan suara, seolah-olah ponsel Rachel mati atau ia menolak panggilannya. Saat itulah Bradley merasakan sesuatu yang menusuk perutnya. Ia bukan tipe pria yang memeriksa ponsel istrinya atau mengajukan pertanyaan yang menginvasi privasi. Tetapi ada sesuatu yang terasa sangat salah sore itu. Tanpa berpikir panjang, Bradley memutuskan untuk mampir ke hotel tempat Rachel bekerja. Lagi pula, hotel itu searah dengan jalan pulangnya. Hanya menyapa sebentar, katanya pada diri sendiri, mencoba membenarkan keputusannya yang tiba-tiba. Ia memarkir mobilnya di depan gedung kaca dan marmer yang megah itu dan berjalan masuk ke lobi. Resepsionis, seorang wanita muda dengan rambut pirang yang digelung rapi, tersenyum ketika melihatnya. Hai Bradley, kejutan sekali. Mencari Rachel? Ya, apa dia ada? Resepsionis itu memeriksa komputernya dan menggelengkan kepala. Dia pulang lebih awal hari ini, sekitar jam 3 kurasa. Jam 3 sore. Bradley melirik arlojinya. Sekarang sudah hampir jam 7 malam. 4 jam. Di mana Rachel selama 4 jam terakhir? Ia berterima kasih kepada resepsionis, mencoba menyembunyikan kebingungan yang menyelimutinya, dan kembali ke mobilnya. Duduk di kursi pengemudi, Bradley mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi lokasi bersama yang ia dan Rachel gunakan. Mereka mengaturnya bertahun-tahun yang lalu untuk keamanan, seandainya salah satu dari mereka tersesat atau butuh bantuan. Bradley belum pernah menggunakan fitur itu sebelumnya. Ia tidak pernah membutuhkannya. Ia mengetik nama Rachel dan menunggu peta termuat.
Ketika lokasi muncul, jantung Bradley serasa berhenti berdetak. Titik merah menunjukkan ponsel Rachel berada di sebuah alamat perumahan yang hanya beberapa mil jauhnya, di lingkungan yang tenang dengan rumah-rumah sederhana yang tidak dikenal Bradley. Itu bukan rumah mereka. Itu bukan rumah teman atau anggota keluarga manapun yang ia kenal. Itu adalah alamat yang sama sekali asing. Tangan Bradley gemetar di atas kemudi. Sebagian dari dirinya ingin pulang, mengabaikan semuanya, dan percaya ada penjelasan yang masuk akal. Tetapi bagian yang lebih kuat, bagian yang sudah mencurigai kebenaran, menyalakan mesin dan menuju ke titik merah di peta itu. Perjalanan itu memakan waktu 15 menit yang terasa seperti selamanya. Jantung Bradley berdebar kencang di dadanya. Telapak tangannya berkeringat. Ketika ia akhirnya tiba di alamat itu, ia melihatnya. Mobil Rachel, sedan perak yang ia bantu pilih 3 tahun lalu, terparkir di garasi sebuah rumah satu lantai dengan dinding krem dan taman yang tidak terawat. Bradley memarkir mobilnya di seberang jalan dan menatap rumah itu selama beberapa saat, mencoba memproses apa yang dilihatnya. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Pesan yang dihapus, jam kerja yang aneh, malam-malam ketika Rachel pulang dan langsung mandi, kurangnya minat dalam hubungan intim selama beberapa minggu terakhir, dan kelupaan yang terus-menerus. Bradley merasakan campuran amarah, kesedihan, dan ketenangan aneh menyelimutinya. Ia keluar dari mobil dan menyeberang jalan. Ia menaiki 3 anak tangga teras dan mengetuk pintu dengan tegas. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras kali ini, lebih mendesak. Ia mendengar gerakan di dalam, bisikan teredam, langkah kaki yang tergesa-gesa. Akhirnya pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan rambut coklat dan uban di pelipisnya, mengenakan kemeja biru kusut, menatap Bradley dengan ekspresi yang bercampur antara kaget dan tidak nyaman. Bradley langsung mengenalinya. Andrew, direktur operasional baru di Hotel Rachel yang dipekerjakan 6 bulan sebelumnya. Rachel telah menyebutkannya beberapa kali, selalu dalam konteks profesional. Andrew menyetujui proyekku, dan sebagainya. Bradley belum pernah melihat fotonya, tetapi deskripsi Rachel sudah cukup baginya untuk tahu persis siapa pria ini. Sebelum Andrew bisa mengatakan apapun, Rachel muncul di belakangnya. Ia tidak memakai alas kaki, rambutnya berantakan, mengenakan blus tipis yang tidak dikenali Bradley. Ketika matanya bertemu dengan mata Bradley, seluruh warna pucat dari wajahnya. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bradley menatapnya, lalu menatap Andrew, lalu kembali ke Rachel. Dan kemudian, dengan ketenangan dingin yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia berkata, "Aku sibuk ya. Tinggallah bersamanya. Jangan pulang ke rumah." Ia berbalik dan mulai menuruni tangga. Rachel berlari mengejarnya, berteriak, "Bradley, tunggu! Tolong, biarkan aku menjelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Bradley terus berjalan, tanpa menoleh ke belakang. "Bradley, tolong. Aku mencintaimu. Itu adalah kesalahan. Tolong." Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi, meninggalkan Rachel berdiri di tengah jalan sambil menangis. Di kaca spion, Bradley melihat Andrew menariknya kembali ke dalam rumah. Dan kemudian akhirnya, ia membiarkan air matanya jatuh. Malam itu, Bradley tidak pulang ke rumah. Ia langsung pergi ke hotel, memesan kamar, dan duduk di tepi tempat tidur, mencoba mencerna segalanya. Sebagian dari dirinya ingin menelepon Rachel, mendengar penjelasannya, memberinya kesempatan. Tetapi bagian yang lebih kuat tahu tidak ada penjelasan yang mungkin untuk apa yang telah ia lihat. Rachel tidak sedang sibuk bekerja. Ia bersama pria lain, di rumahnya, di tengah sore. Bradley mengambil ponselnya dan memblokir nomor Rachel. Kemudian ia menelepon pengacara keluarga yang direkomendasikan seorang rekan kerja bertahun-tahun yang lalu saat perceraiannya yang rumit. Ia menjadwalkan pertemuan untuk keesokan paginya. Pada hari Jumat, Bradley kembali ke rumah. Rachel telah menelepon puluhan kali,
meninggalkan pesan suara yang tak terhitung jumlahnya, mengirim pesan teks putus asa. Ia mengabaikan semuanya. Ketika ia tiba di rumah yang mereka tinggali bersama, Bradley mengganti kunci. Ia memanggil tukang kunci darurat dan membayar 2 kali lipat agar selesai saat itu juga. Kemudian ia pergi ke kamar tidur dan mulai mengemasi barang-barang Rachel. Pakaian, sepatu, produk kecantikan, semuanya. Ia memasukkan semuanya ke dalam koper dan meninggalkannya di garasi. Saat itulah Bradley teringat laptop. Mereka memiliki komputer bersama yang sebagian besar digunakan oleh Rachel untuk bekerja, disimpan di ruang keluarga. Bradley tidak pernah menyentuhnya tanpa izin, tetapi sekarang aturannya telah berubah. Ia membuka laptop dan langsung menuju email Rachel. Rachel tidak pernah mengubah kata sandinya, sesuatu yang selalu dilihat Bradley sebagai tanda kepercayaan. Sekarang, itu hanya tampak seperti kecerobohan. Apa yang Bradley temukan di email itu sangat menghancurkan. Pesan-pesan yang dipertukarkan antara Rachel dan Andrew berasal dari 4 bulan yang lalu. Awalnya, mereka profesional, membahas acara dan logistik, tetapi dengan cepat nadanya berubah. Pujian, rayuan, pesan yang semakin intim. Kemudian, 2 bulan lalu, penyebutan eksplisit pertama. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku membutuhkanmu. Bradley membaca semuanya. Setiap pesan, setiap deklarasi, setiap rencana yang mereka buat. Andrew telah berjanji akan meninggalkan istrinya untuk Rachel. Rachel, pada gilirannya, mengatakan bahwa ia terjebak dalam pernikahan tanpa gairah, bahwa Bradley adalah pria yang baik, tetapi bukan yang tepat. Setiap kata terasa seperti tusukan, tetapi yang terburuk masih akan datang. Bradley memeriksa riwayat transaksi rekening bank bersama mereka. Di sana, ia menemukan transfer yang tidak ia kenali. Jumlahnya kecil, tidak pernah cukup besar untuk menimbulkan kecurigaan, tetapi totalnya hampir $5.000 selama 3 bulan terakhir. Ia melacak pengeluarannya. Hotel, restoran, perjalanan ke Savannah yang diklaim Rachel sebagai konferensi kerja untuk hotel. Bradley memeriksa tanggalnya. Ia tinggal di rumah merawat anjing mereka sementara Rachel berada di Savannah bersama Andrew. Kemarahan mendidih di dalam diri Bradley, tetapi tidak meledak-ledak. Kemarahan itu dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia mencetak semuanya, setiap email, setiap laporan bank, setiap pesan yang memberatkan, dan mengaturnya dalam sebuah map bersih berlabel. Kemudian ia mengambil tindakan. Pertama, Bradley menemukan profil media sosial istri Andrew. Namanya Diana, seorang wanita berpenampilan manis dengan 2 anak kecil di fotonya. Bradley membuat email anonim dan mengirimkan semua bukti yang telah ia kumpulkan kepada Diana, bersama dengan pesan sederhana. Saya pikir Anda harus tahu kebenaran tentang suami Anda. Selanjutnya, Bradley menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia di hotel tempat Rachel dan Andrew bekerja. Ia menjelaskan situasinya dan menunjukkan bukti bahwa hubungan tidak pantas antara seorang manajer dan seorang direktur sedang terjadi, yang jelas-jelas melanggar kebijakan perilaku perusahaan. HR berterima kasih atas informasinya dan mengatakan mereka akan mengambil tindakan yang sesuai. Terakhir, Bradley mengirim salinan semuanya kepada orang tua Rachel. Richard dan Susan selalu memperlakukan Bradley seperti anak mereka sendiri. Mereka pantas mengetahui kebenaran tentang apa yang telah dilakukan putri mereka. Reaksinya langsung dan menghancurkan. Diana, istri Andrew, menelepon Bradley pada Sabtu pagi, menangis dan berterima kasih karena telah berani mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang, dia sudah mencurigai sesuatu tetapi tidak punya bukti. Sekarang, dia punya. Dia mengajukan gugatan cerai pada hari Senin berikutnya dan menuntut hak asuh penuh atas anak-anak, sesuatu yang menurut pengacaranya sangat mungkin dikabulkan dalam situasi seperti itu. Hotel bertindak cepat. Andrew dipecat pada hari Selasa karena melanggar kebijakan hubungan profesional dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak pantas. Rachel tidak dipecat, tetapi ia diturunkan jabatannya dan dipindahkan ke posisi administrasi yang lebih rendah dengan pemotongan gaji yang signifikan. Orang tua Rachel menelepon Bradley sambil menangis. Susan berkata dia malu dan kecewa pada putrinya.
Richard memberitahu Bradley bahwa ia selalu menjadi menantu yang ia harapkan, dan tidak peduli apa yang terjadi antara dia dan Rachel, mereka akan selalu menganggapnya sebagai keluarga. Mereka mengatakan butuh waktu untuk memproses semuanya, dan untuk saat ini, memutuskan untuk memutus kontak dengan putri mereka. Rachel mencoba kembali ke rumah beberapa kali. Dia mengetuk pintu, memohon, menangis. Bradley tidak pernah membukanya. Dia mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, bahwa dia bingung, bahwa Andrew telah memanfaatkannya. Bradley tidak pernah membalas. Dalam proses perceraian, yang secara resmi dimulai 2 minggu setelah penemuan itu, Bradley menyajikan semua bukti yang telah ia kumpulkan. Pengacara Rachel berargumen untuk pembagian aset yang sama, tetapi pengacara Bradley membuktikan adanya niat buruk, perzinahan, dan penyalahgunaan dana rekening bersama. Hakim, setelah meninjau bukti, memutuskan bahwa Bradley akan mendapatkan rumah, sebagian besar tabungan bersama mereka, dan anjing yang mereka adopsi bersama. 6 bulan setelah penemuan itu, Bradley tidak dapat dikenali lagi, bukan secara fisik tetapi secara emosional. Ia bergabung dengan kelompok pendukung untuk pria yang bercerai di mana ia bertemu orang lain yang pernah mengalami situasi serupa. Mereka bertemu setiap Selasa malam di sebuah gereja lokal, berbagi cerita, menawarkan nasihat, atau sekadar mendengarkan. Bradley menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia belajar bahwa rasa sakitnya valid, tetapi itu tidak mendefinisikan dirinya. Ia juga kembali bermain gitar, hobi yang telah ia tinggalkan di tahun-tahun awal pernikahan karena Rachel selalu mengeluh tentang kebisingannya. Bradley membeli gitar baru, sebuah Fender Stratocaster biru laut yang mengkilap, dan mulai mengambil les setiap Kamis malam. Dia belum mahir, setidaknya belum, tapi itu tidak masalah. Bermain gitar membuatnya merasa hidup dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Rachel di sisi lain tidak dalam keadaan baik. Ia berulang kali mencoba untuk berdamai dengan Bradley. Pesan-pesan penyesalan datang setiap minggu. "Aku menghancurkan segalanya," bunyi salah satu pesan. "Kamu adalah pria terbaik yang pernah kumiliki," kata yang lain. "Tolong beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku telah berubah." Bradley tidak pernah menanggapi. Ia telah memblokir nomornya, tetapi Rachel menemukan cara lain untuk menghubunginya. Email, pesan media sosial, bahkan surat yang dikirim ke rumahnya. Andrew, sementara itu, kehilangan segalanya. Tanpa pekerjaan, tanpa istri, tanpa anak. Dia mati-matian mencoba untuk kembali bersama Diana, tetapi Diana bahkan tidak mau mendengarkan. Dia telah menyewa seorang pengacara agresif yang memastikan Andrew mendapatkan bagian aset sekecil mungkin dan hak kunjungan yang sangat terbatas. Andrew akhirnya pindah ke negara bagian lain, mencoba memulai kembali di tempat di mana tidak ada yang tahu ceritanya. Rachel mencoba untuk tetap berhubungan dengan Andrew setelah semuanya berantakan, tetapi Andrew menyalahkannya atas semua itu. Dia bilang Rachel ceroboh, bahwa seharusnya dia lebih berhati-hati. Andrew memutus kontak sepenuhnya. Rachel mendapati dirinya benar-benar sendirian, tanpa suami, tanpa kekasih, tanpa jabatan, tanpa rasa hormat dari orang tuanya. Dia akhirnya pindah kembali bersama Richard dan Susan, yang pada akhirnya menerimanya kembali, tetapi hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Kekecewaan masih menggantung di udara. 1 tahun setelah penemuan itu, Bradley berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dia belum jatuh cinta lagi, juga tidak mencarinya, tetapi dia merasa damai. Dia telah belajar menghargai kesendiriannya, merawat dirinya sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Dia masih menghadiri kelompok pendukung, sekarang bukan sebagai seseorang yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi sebagai seseorang yang dapat menawarkan bantuan kepada orang lain yang baru memulai perjalanan menyakitkan itu. Dia juga mendapatkan teman baru. Melalui kelompok itu, dia bertemu Marcus, seorang pria berusia 50 tahun yang telah melalui perceraian
yang menghancurkan 3 tahun sebelumnya, dan sekarang menjalankan bisnis lansekap kecil. Marcus dan Bradley mulai minum bir bersama pada Jumat malam, berbicara tentang kehidupan, olahraga, hal-hal sederhana yang tidak melibatkan rasa sakit atau pengkhianatan. Itu menyegarkan. Itu membebaskan. Rachel, Bradley dengar melalui kenalan bersama, masih tinggal bersama orang tuanya. Dia mencoba membangun kembali karirnya, tetapi reputasinya di industri acara Charleston hancur. Dia akhirnya mengambil pekerjaan di sebuah perusahaan catering kecil, menghasilkan sebagian kecil dari gajinya dulu. Dia masih lajang, masih menyesal, masih sesekali mencoba menghubungi Bradley. Tetapi Bradley tidak pernah menyerah. Bukan karena ia ingin melihat Rachel menderita, tetapi karena ia telah menyadari sesuatu yang mendasar pada hari Kamis itu ketika ia melihat Rachel di rumah Andrew. Beberapa hal, sekali rusak, tidak dapat diperbaiki. Dan mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak dapat diperbaiki bukanlah cinta diri, melainkan penghancuran diri. Bradley belajar bahwa martabat lebih penting daripada upaya apapun untuk menyelamatkan sesuatu yang sudah hilang. Ia belajar bahwa terkadang balas dendam terbaik bukanlah melakukan sesuatu kepada orang yang menyakitimu, melainkan dengan melanjutkan hidup dan membangun kehidupan yang lebih baik tanpa mereka. Ia belajar bahwa harga diri tidak bisa ditawar. Dan pada Kamis sore itu, ketika ia berkata, "Tinggallah bersamanya, jangan pulang ke rumah," Bradley tidak hanya mengakhiri sebuah pernikahan. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia memilih dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.